Mahkota tanpa istana Amangkurat II, jatuhnya Keraton Pleret. Raja selayaknya duduk di singgasana dalam istana mengenakan mahkota kebesaran. Tapi masa konflik pelik yang mendera Kesultanan Islam Mataram periode Amangkurat I diwarnai dengan ragam pemberontakan, membuat mahkota disematkan pada Amangkurat II tidak terselenggara dalam istana raja. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Simak dalam video berikut ini. Kesultanan Mataram atau Negara Kesultanan Mataram, Daulah Nubil Mataram, bermula dari alas Mentau yang menjelma menjadi kadipaten di bawah kepemimpinan Ki Gede Pamanahan dengan pusatnya di Kota Gede. Selanjutnya di bawah kepemimpinan Raden Sutawijaya, Kota Gede menjadi pusat kerajaan yang merdeka dengan menyandang gelar Panembahan Senopati. Pada masa kepemimpinannya, pemerintahan Mataram bersifat ekspansif. 1590 menaklukkan Madiun, Kediri, dan Ponorogo pada tahun berikutnya. Mataram terus memperluas wilayahnya hingga mencapai timur sejauh Pasuruan. Pada saat yang sama, Jipang dan Jagaraga sudah berada di bawah kekuasaan Mataram. Setelah berhasil menyatukan Jawa bagian timur, Panembahan Senopati mengalihkan perhatiannya ke Jawa bagian barat dengan menaklukkan Cirebon dan Galuh. Keduanya menjadi vasal Mataram pada tahun 1595. Panembahan Senopati wafat pada 1601, dimakamkan di Kota Gede. Kepemimpinan Mataram dilanjutkan putranya, Raden Mas Jolang, atau yang kemudian bergelar Susuhunan Anyokrowati. Memerintah dari 1601 sampai dengan 1613, selama 12 tahun. Panembahan Anyokrowati wafat karena kecelakaan sewaktu berburu rusa di hutan Kerapiak. Pasca Panembahan Anyokrowati, mahkota Mataram berikutnya jatuh pada Pangeran Martapura. Kita pernah mengulas pergantian tampuk tertinggi Mataram ini dalam sebuah video berjudul Mahkota Sehari Kerajaan Mataram. Silahkan klik link tautan di atas untuk sekedar mengenang kembali kisahnya. Setelah Raden Mas Wuryah atau Pangeran Martapura, tahta Mataram berikutnya jatuh pada Raden Mas Jatmiko atau Raden Mas Rangsang 1613. Raden Mas Rangsang mengambil gelar Susuhunan Anyokrokusumo dan kemudian 1641 Susuhunan Anyokrokusumo mengirim utusan ke Mekah Al-Mukarramah. Setibanya dari sana, Susuhunan Anyokrokusumo mendapat izin menyandang gelar Sultan sehingga penyebutan namanya menjadi Sultan Agung Adi Prabu Anyokrokusumo atau lebih dikenal dengan nama Sultan Agung. Dan gelar yang diperolehnya dari Mekah adalah Sultan Abdul Muhammad Maulana Mataram. Pada masa pemerintahan Sultan Agung inilah Kesultanan Mataram mencapai masa kejayaan. Kesultanan Mataram menyatukan sebagian besar Pulau Jawa, selain juga menguasai daerah Madura dan Sukadana di Kalimantan Barat, serta Pulau Sumatera, Palembang, dan Jambi. Kesultanan Mataram terdiri dari beberapa wilayah inti, mulai dari Kutagara, Negaragung, Mancanagara, Pasisiran, dan sejumlah kerajaan vasal. Perkembangan pusat kerajaan di Kota Gede begitu pesat, membuat Sultan Agung Anyokrokusumo memindahkan pusat pemerintahan ke daerah yang lebih sepi dan disebut sebagai Karta, sekitar 3 km arah selatan Kota Gede. Babat Mataram menyebutkan proses pemindahan pusat pemerintahan dari Kota Gede ke Kerta dilakukan mulai 1617 hingga 1625. Setelah pemindahan pusat pemerintahan ke Kerta, Sultan Agung dalam Babat Mataram diceritakan membuat sejumlah kebijakan besar. Salah satunya melakukan penyerangan ke Batavia pada 1628.
dan memberlakukan sistem kalender Jawa yang berlaku untuk seluruh wilayah di bawah kekuasaan Mataram pada tahun 1633. Pada 1645, Sultan Agung membangun Imogiri sebagai tempat pemakaman yang hingga sekarang menjadi tempat peristirahatan sebagian besar keluarga Kasunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta. Sultan Agung mangkat pada 1646, digantikan oleh putranya Raden Mas Sayyidin. Setelah penobatannya pada tahun 1646, bergelar Susunan Prabu Amangkurat Agung yang disingkat dengan Amangkurat. Amangku berarti memangku, dan Rat berarti bumi. Amangkurat diartikan sebagai memangku bumi atau memerintah suatu negara. Amangkurat Agung kemudian lebih dikenal dengan penyebutan Amangkurat I karena raja berikutnya juga mengambil gelar Amangkurat, mengeluarkan kebijakan keluar dari Keraton Karta, membangun istana baru yang diberi nama Pleret. Menurut catatan Rikles, pembangunan Pleret diawali oleh Sultan Agung. Di sebelah timur Keraton Karta, diawali dengan pembangunan sebuah danau buatan yang kemudian disebut Pleret. Dan tak lama setelah naik tahta, Amangkurat membangun kediaman raja di dekat danau, memindahkan keraton ke sana. Amangkurat I dalam pemerintahannya kontras dengan ramandanya, Sultan Agung. Pemerintahan Amangkurat I didera konflik dari dalam maupun dari luar. Dimulai dari warisan konflik semasa menjadi putra mahkota. Pada tahun 1637, Amangkurat tersandung skandal perselingkuhan dengan istri Tumenggung Wiraguna. Terlibat dalam pusaran kasus ini adalah adiknya, yakni Pangeran Alit yang mendukung Tumenggung Wiraguna. 10 tahun berselang, pada tahun 1647, ketika Amangkurat I naik tahta menjadi raja baru, mengirim Wiraguna ke daerah Tapal Kuda dengan kedok mengusir kerajaan Blambangan. Menurut Rikles, tujuan pengiriman ini sebenarnya adalah untuk menghabisi Tumenggung Wiraguna. Dan benar saja, kemudian Amangkurat I memerintahkan keluarganya dan yang terlibat dalam skandal 1637 untuk dihabisi. Pangeran Alit, adik Amangkurat I yang dari awal berpihak pada Wiraguna, mengetahui pembunuhan tersebut, kemudian menyusun kekuatan untuk memberontak, menyerang Keraton Pleret. Namun serangan itu dapat ditumpas dan Pangeran Alit gugur dalam serangan ini. Konflik berikutnya yang membelit Amangkurat I adalah kisah cintanya dengan Rara Oyi, seorang putri dari Demang Mangunjaya asal Surabaya. Sunan Amangkurat I dikisahkan sedang berduka atas meninggalnya istri Kanjeng Ratu Malang. Kemudian memberi titah kepada hulu balang kerajaan Nayatruna dan Yudakarti untuk mencari penggantinya. Keduanya kemudian pergi menemukan Rara Oyi yang masih belia di Kalimas, Surabaya. Rara Oyi kemudian diboyong ke Keraton Pleret, dititipkan kepada Ngabei Wirareja sampai Rara Oyi tumbuh dewasa. Namun siapa sangka Pangeran Tijanengrat putra Amangkurat I jatuh hati kepada Rara Oyi dengan dibantu Pangeran Peki. Sumber lain mengatakan yang membantu adalah Pangeran Purbaya. Adipati Anom mengambil paksa Rara Oyi dari Ngabei Wirareja. Mengetahui perbuatan putranya, Amangkurat I murka, menghukum siapa saja yang terlibat dalam kejadian tersebut. Ngabei Wirareja dan keluarganya diasingkan ke Ponorogo, namun dihabisi di tengah jalan. Adipati Anom diharuskan memilih antara dua, hidup bersama dengan Rara Oyi namun tidak mendapatkan haknya sebagai putra mahkota atau membunuh Rara Oyi. Dan pada akhirnya Adipati Anom memilih untuk menghabisi Rara Oyi. Pemerintahan Amangkurat I menuai banyak ketidakpuasan. Puncaknya pada 1670-an. Ketidakpuasan tersebut berubah menjadi perlawanan terbuka. Dimulai dari ujung timur Pulau Jawa, Jawa Timur. Raden Trunojoyo, seorang pangeran dari Madura, memimpin pemberontakan yang didukung oleh para pejuang dari Kesultanan Goa, dipimpin oleh Karaeng Kalesong, salah satu putra Sultan Hasanuddin. Tidak itu saja, Trunojoyo didukung oleh Adipati Anom, Raden Mas Rahmat, bekerja sama dengan Panembahan Rama, mertua Raden Trunojoyo dari Klaten, yang mengusulkan siasat di mana putra mahkota membiayai gerakan ini. Gol dari dukungan ini jelas, tahta Mataram nantinya akan diserahkan pada Raden Mas Rahmat.
Gabungan pasukan Trunojoyo berjumlah sekitar 9.000 orang berhasil merebut sebagian besar pantai utara Jawa. September 1676, Kareong Galesong memimpin pasukan untuk merebut Surabaya hingga akhirnya terlibat pertempuran dengan tentara Mataram di Gegodok sebelah timur Tuban. Puncak kemenangan diraih pada pertengahan 1677. Keraton Pleret jatuh ke tangan Trunojoyo. Amangkurat I meninggalkan kota. Pasca jatuhnya Pleret terjadi perselisihan antara Trunojoyo dan Raden Mas Rahmat. Buah dari konflik ini membuat Trunojoyo tidak menyerahkan kekuasaan kepada Raden Mas Rahmat seperti yang sudah disepakati sebelumnya. Raden Mas Rahmat yang tidak bisa mengendalikan Trunojoyo berpaling memihak ayahandanya. Bersama Amangkurat I, Raden Mas Rahmat melarikan diri ke pantai utara, hendak meminta perlindungan kepada VOC, meninggalkan putra bungsunya Pangeran Puger, yang kelak kemudian bisa memanfaatkan kesempatan merebut kembali kekuasaan Mataram. Pangeran Puger kemudian naik tahta di Pleret dengan gelar Susuhunan Engalogo. Di lain pihak, Amangkurat I yang melarikan diri dengan putra mahkota bersama rombongan kecil menuju Cirebon, di tengah perjalanan menyerahkan tahta kerajaan kepada putra mahkota yang bergelar Amangkurat II tanpa tentara, tanpa harta, dan tanpa istana. Tema yang dimuat dalam video ini terjadi puluhan bahkan ratusan tahun silam, sehingga sangat mungkin tidak sama persis seperti asal kejadian. Catatan sejarah bisa saja berbeda dengan bukti dan kenyataan. Terhadap hal itu, admin terbuka pada setiap masukan. Admin juga tidak menganggap bahwa yang kami sampaikan adalah satu kebenaran tunggal. Admin menerima setiap kemungkinan dan masukan. Terhadap figur dan tokoh yang diceritakan, admin berlepas pandang dalam menilai, menghakimi maupun menghukumi. Kami memegang kaidah, wa ma jara baina sahabi naskutu. Seluruh yang terjadi antara para sahabat sengaja kami perluas artinya jadi sejarah secara umum. Kami diam, tidak ikut campur, tidak membahas. Di mata admin, masa lampau dan seluruh dinamika di dalamnya adalah hikmah. Terima kasih. Salam hangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.